Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX 112 yang terinspirasi dari box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JC dengan tipe LB12060 dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JC Value Series. Karena Value Series ini merupakan versi termurahnya dari produk JC. Dan gua juga pernah punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan salah satu produk dari keluarga Value Series ini, karena waktu itu ada teman yang minta bantuan untuk bikin box speakernya di rumah. Dan secara kualitas, meskipun murah, ini nggak murahan. Dan semoga aja ini berlaku untuk semua produknya JIC dalam label Value Series. Dan produk ini menurut gua bisa untuk kelas rumahan dan masih cukup untuk kelas hajatan. Kalau mau yang lebih optimal atau kelas profesional, pilihannya tentu jatuh ke LA Series. Dan kalau mau kelas balap atau karnavalan, LS Series tentu bisa jadi pilihannya. Harapan gua, semoga aja di kedepannya JIC punya kelas khusus indoor, yakni transducer speaker dengan watt yang kecil, namun dengan rentang frekuensi yang optimal. Misalnya aja subwoofer 12 atau 10 inci dengan impedansi yang ideal yang udah mampu merespon hingga infrabass. Woofer 10 atau 8 inci, mid-range 6 atau 5 inci, compression driver, dan kalau bisa, tentu aja crossover pasifnya sekalian. Tapi ya pasti akan cukup berat juga untuk proses riset dan tantangan dari kebutuhan pasarnya. Dan ini mungkin hanya sekedar harapan gua aja, karena gua pikir gak selamanya juga pecinta audio itu nyaman mendengarkan audio lapangan di dalam rumahan. Dan dalam kenyataannya, audio rumahan lah yang lebih banyak kita gunakan sehari-hari. Jadi kita juga lebih bisa hemat energi dan mengurangi polusi suara yang mungkin aja mengganggu ke sekitarnya. Tapi hal ini pasti akan jadi tantangan dan pertimbangan utama karena nggak akan banyak orang yang setuju dengan hal ini. Sebab gua perhatikan, antara sesama tetangga aja saling adu SPL mana suara speakernya yang lebih keras. Padahal kalau mau menikmati musik yang enak didengar, yang ditargetkan itu bukankah sound quality? Udahlah, jadi kemana-mana bahasannya, kita kembali ke topik. Untuk skema JIC dengan tipe LB12060 ini memang udah pernah gua publikasikan sebelumnya. Namun kali ini gua coba revisi dengan harapan semoga aja skema kali ini bisa memberikan warna yang berbeda dan bisa sedikit lebih baik. Dan gua juga minta maaf karena untuk skema sebelumnya gua belum kepikiran untuk melampirkan sumber dari TS parameternya. Meskipun gak ada yang komplain, tapi untuk kedepannya gua akan terus berusaha untuk melampirkan semua sumber yang gua gunakan pada setiap videonya. Dan ini merupakan salah satu komitmen gua untuk terus berbenah dalam cara menyajikan videonya. Jadi mohon pemaklumannya, karena gua masih pemula dan masih sangat baru di dunia perkontenan seperti ini. Jadi tentu masih sangat banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi, namun secara bertahap hal ini akan terus gua perbaiki. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran dari transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 279 mili. Ukuran magnetnya 154 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket
126 mili, ketebalan gasket 9 mili, ukuran antara baut 296 mili, total ukuran terluarnya 311 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter 97,69 dB. Untuk rentang frekuensi ini mulai dari 52,9 sampai 5 kHz. Untuk ukuran voice coil 60,5 mili atau 2,4 inci. Spesifikasi teknis lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utamanya, yaitu TS parameter. Untuk Fs, ini 52,9 Hz. Untuk RE, 5,845 ohm, GMS 8,075, CAS 0,5987, KTS 0,5573, GMS 0,181 mm per Newton, MMS 50,1 gram, efisiensi 1,687%, BL 12,75 Tesla meter, fast 71,47 liter, SD 0,086 meter persegi, XMAX 2,75 mm, induktansi voice coilnya 0,503 mH. Dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari ABP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 88,35, atau kita bulatkan di 88,4. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah gua bahas sebelumnya. Untuk link videonya nanti akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah nominal power handlingnya, yaitu 250 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Lalu kenapa bukan 8 ohm? Perlu diingat, 8 ohm itu nominal impedansinya, dan saat speaker itu bekerja, impedansinya akan terus berubah tergantung pada frekuensi yang akan diproduksi dan dihasilkan. Jadi impedansinya tentu bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi. Jadi jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, amplifier yang direkomendasikan itu adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm. Meskipun tentu aja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm, namun untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Kemudian untuk menimbang pergerakan XMAX, rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 53 Hz. Dan untuk atasnya, nanti boleh menyesuaikan. Tapi tentu aja ini sifatnya nggak mengikat. Jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan.
Dan untuk slope-nya juga nanti boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 117 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semuanya. Jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhir itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Dan sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 53 Hz, frekuensi 46 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 54 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 250 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 5,9 meter per detik. Secara umum, untuk mencegah turbulensi dan kompresi yang terjadi pada port adalah dengan merancang kecepatan maksimum 5% dari kecepatan suara atau sekitar 17 meter per detik. Dan kecepatan ideal yang direkomendasikan itu antara 2 sampai 17 meter per detik. Ini bertujuan agar kualitas suaranya itu tetap terjaga. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 550 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Yang perlu diingat, semua poin ini merupakan ukuran terluarnya. Kemudian untuk port, tinggi portnya adalah 100 mili. Lalu untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transducernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran ruang internal, jika kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 465 mili. Lalu panjang triplek yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 338 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Jadi ukurannya adalah 200 mili dan ketebalannya 30 mili. Biar lu nggak ragu, 30 mili ini merupakan hasil penggandaan dari 2 potong multiplex 15 mili. Kemudian di setiap sudutnya dipasangi segitiga seperti ini. Ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran suara dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya bisa berfungsi dengan lebih optimal. Dan hampir lupa,
Karena di bagian depan ini dibuat mode trapesium, maka tekukan yang ini ukurannya dibuat 20 mili. Tapi tentu aja ini sifatnya hanya opsional aja. Jadi boleh dibuat dan boleh juga dilewatkan. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX112, khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB12060. Dan sebelum video ini gue tutup, jadi bagian tengah boxnya ini kan dibuat sekat dengan ukuran 200 mili dan ketebalannya 30 mili. Lalu di sekitaran ini dibuat sebuah dudukan untuk terminal speakernya. Jika menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung, maka kita akan sedikit kesulitan dalam memasang komponen tersebut. Maka dinding belakang dan satu lapisan sekatnya ini bukannya dibuat agak besar, lalu lapisan terdalamnya baru dibuat sebagai dudukan utama dari terminal speakernya. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini. Nanti terminal speakernya bisa dipasang pada area ini. Selain bertujuan untuk mempermudah pemasangan terminal speaker, cara ini diharapkan mampu mempertahankan kekuatan dari dinding belakangnya. Dan sekat sederhana ini tentu udah gua buktikan kemampuannya. Jika lu pernah ngelihat video review gua pada Project X gaji series sebelumnya, di situ udah terbukti kalau efek cardioid yang dihasilkan itu udah cukup berasa. Artinya, bocoran suara ke belakang itu udah sangat minim. Padahal konstruksinya belum semaksimal ini. Jadi membentuk dinding belakang seperti ini sebenarnya nggak wajib. Seperti yang udah gua singgung sebelumnya, ini hanya berlaku jika lu menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung. Kalau terminal speakernya itu flat atau langsung menggunakan spikon yang bulat, bagian ini ya diratain aja. Dan bikin bukanya sesuai komponen yang akan digunakan aja. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk informasi dan update terbaru. Segitu aja dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.